Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah maghrib yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita awali dengan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini masih berkenan kembali mempertemukan kita untuk saling tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan yang hak itu hak dan memberikan kita kesabaran untuk menjalankannya. Sekaligus Allah tunjukkan yang batil-batil dan berikan kita kesabaran untuk meninggalkannya. Salawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan untuk uswah hasanah kita, suri teladan kita, panutan kita baginda Rasulullah SAW bersama keluarga beliau, sahabat beliau, wa tabi'in wa tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW, sunnah para sahabat hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah maghrib yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Tashilul Aqidah Islamiyah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan tentang contoh-contoh tabarruk al-bid'i, ya, atau tabarruk yang ada atau terdapat syirik kecilnya terhadap orang-orang soleh. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan di bab-bab sebelumnya, bahwa tabarruk ada dua macam, ya, tabarruk masyru' dan tabarruk mamnu'. Ya, mengalap berkah yang memang dianjurkan boleh, ya, dan tabarruk yang mamnu', mengalap berkah yang terlarang, ya, yang ada pelanggaran syar'i. Dan tabarruk mamnu' kemarin juga sudah kita bacakan, ada dua macam. Yang pertama tabarruk mamnu' yang termasuk di antara kesyirikan besar. Ya, tabarruk mengalap berkah yang dilarang ada dua macam. Yang pertama termasuk kesyirikan besar sehingga menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kemudian macam yang kedua adalah tabarruk bid'i. Ya, yang pertama tabarruk syirik, tabarruk bid'i, atau yang disebut dengan tabarruk syirik kecil. Ya, tabarruk mengalap berkah yang bisa menjatuhkan pelakunya kepada kesyirikan kecil, yang enggak sampai keluar dari agama Islam.
Pada sudah kita bacakan pula contoh-contohnya dengan orang-orang soleh, ya, seperti misalkan mengusap-ngusap bagian tubuh mereka, mengusap-ngusap pakaian mereka, ataupun mengusap-ngusap kuburan mereka, ya, menciumi nisan-nisan kuburan mereka, ya, dengan keyakinan itu semua bisa mendatangkan keberkahan. Ya, sebenarnya itu juga bisa juga terjatuh ke dalam tabaruk syirik besar. Ya, tergantung keyakinan. Kalau keyakinannya meyakini bahwa yang berikan keberkahan itu adalah si mayit yang dianggap orang-orang soleh, ya, maka ya ini terjatuh ke dalam syirik besar. Karena kemarin sudah kita jelaskan al-barakatu minallah, hadis riwayat Muslim, bahwa keberkahan itu ya datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meyakini dengan mengelus-elus lisan, menciumi lisan mereka, terus meyakini ya yang mayit di dalamnya memberikan keberkahan, ya ini terjatuh dalam kesyirikan besar, keluar dari Islam. Ya, karena keberkahan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kemudian dia meyakini bahwa orang-orang yang meninggal dunia atau orang-orang yang mereka anggap soleh itu hanya sarana atau wasilah, ya, wasilah untuk kemudian mendapatkan keberkahan, mereka masih yakin bahwa berkah itu dari Allah. Cuma kemudian mereka meyakini ini orang-orang soleh yang ada di dalam kubur ini bisa menjadi perantara untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Maka ini ya terjatuh ke dalam kesyirikan apa? Kecil, ya, atau tabaruk bid'i, sama ya, tabaruk syirik kecil ataupun tabaruk bid'i. Karena dia masih meyakini bahwa Allah yang memberikan keberkahan. Hanya saja mereka meyakini ini orang-orang yang soleh yang ada di dalam kubur ini, itulah yang menjadi wasilah atau perantara untuk mendapatkan keberkahan. Baik, jenis berikutnya kata al-mu'allif rahimahullah, an-naw'u tsani at-tabarruk bil azman wal amakin wal asya' allati lam yarid fi syar'i ma yadullu ala masyru'iyyati at-tabarruk biha. Ya. Jenis yang kedua di antara bentuk tabaruk atau mengalap berkah yang itu termasuk tabaruk bid'i. Kalau yang pertama dengan orang-orang soleh, maka yang kedua ini dengan tempat-tempat tertentu ataupun waktu-waktu tertentu, ataupun apa aja lah, segala sesuatu ya yang kemudian diyakini bahwa tempat-tempat tersebut, waktu-waktu tersebut, atau sesuatu barang-barang tersebut itu bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan keberkahan, padahal tidak ada dalil satupun yang menyebutkan bahwa tempat-tempat tersebut, waktu-waktu tersebut, atau barang-barang tersebut, benda-benda tersebut ya bukan atau tidak termasuk di antara wasilah-wasilah untuk mendapatkan keberkahan. Ya. Jadi memang ukurannya, patokannya adalah apa?
dalil. Kalau nggak ada dalil ya sudah, kita nggak meyakini, itu nggak ada keberkahan. Karena agama ini berdasarkan apa? Dalil, Quran dan Sunnah, bukan hawa nafsu. Ya, kemarin sudah kita jelaskan di antara bentuk dalil yang menunjukkan bahwa agama kita yang berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Hal indakum ya min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una ila dhann wa in antum ila takhrusun. Ya, orang-orang musyrik mereka menyembah berhala, menyembah patung-patung. Ya, alasan mereka, kami kan udah bertahun-tahun begini, aman-aman aja, sejahtera juga. Toh Allah nggak murka kepada kami. Kalau Allah murka tentu kita sudah dibinasakan dong. Ya, itu alasan mereka. Maka Allah bantah, qul hal indakum min ilmin fatukhrijuh lana. Bukan itu masalahnya. Masalahnya mana ilmunya? Dasarnya apa? Kalian melakukan penyembahan terhadap apa? Berhala-berhala itu mana? Ya. Ya. Yang terpenting itu. Mana dasarnya? Fatukhrijuh lana. Mana? Keluarkan. Kalau tidak ada, in tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun. Kalau nggak ada dalilnya, ya berarti kalian hanya mengikuti prasangka, duga-dugaan dan hawa nafsu. Maka ini salah satu di antara dalil bahwa agama kita ini apa? Dibangun di atas ilmu, bukan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu mah nanti Islam akan beraneka macam bentuknya, ya enggak? Karena hawa nafsu kan tentu satu orang dengan yang lain apa? Berbeda. Yang satu mengatakan ini bagus, amal gini kayaknya bagus ya. Nanti yang lain, oh enggak, yang ini aja. Ya, nanti yang lain, oh ini aja. Sehingga jadi kreasi nanti. Ya, agama penuh dengan kreasi. Ya. Maka patokannya itu. Patokannya kalau tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ada tempat, waktu, atau barang-barang, ya, kalau nggak ada dalilnya bahwa itu menjadi wasilah keberkahan, ya berarti nggak ada, bukan wasilah sebagai untuk mendapatkan keberkahan. Ya. Al-Mu'allif rahimahullah belum berikan beberapa contoh. Ya. Contoh dari orang yang mengalap berkah dengan tempat-tempat ataupun waktu-waktu atau barang-barang yang tidak ada dalilnya. Kata beliau, wa min hadhil amakin Jabal Thur wa Ghar Hira wa Jabal Arafat wal amakin allati marra biha Nabi sallam fi asfari. Ya, contohnya misalkan kalau di Saudi seperti apa? Gua Hira. Terus apa lagi? Gua Thur. Ya, Gua Thur itu apa? Tempat saat, ya, tempat saat baginda Rasulullah SAW apa? Ya, bersinggah ketika mau hijrah ke Madinah. Sama sahabat Abu Bakar. Gua Hira, ya, saat beliau apa? Bertahanus, menyendiri di situ. Termasuk diantaranya gunung-gunung Arafah, bukit-bukit Arafah. Ya, ini bukan tempat-tempat untuk mengalap berkah. Karena tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu tempat-tempat berkah. Ya. Kebetulan saja Rasulullah mampir ke situ untuk melindungi diri, ya, dari kejaran orang-orang kafir Mekah. Ya. Maka tentu nggak boleh. Ya. Kebanyakan orang-orang yang jahil, ya, orang yang umroh ke sana, haji, menyempatkan diri lihat Gua Thur, Gua Hira untuk kemudian ibadah di sana. Ya, nampak jelas.
Ya, jelas ini tidak bisa dibenarkan. Karena itu memang tidak ada dalil yang jelas bahwa itu merupakan tempat yang ada keberkahannya. Ya. Ini juga berlaku tentunya ya, tempat-tempat dimanapun, apalagi di Indonesia, di selain Arab. Ya, negeri selain Arab saja banyak tempat-tempat yang biasa, tidak ada dalil untuk mendapatkan keberkahan, apalagi di Indonesia. Tentu ya lebih kemungkinan besar tidak ada tempat-tempat yang ada keberkahannya. Jelas nggak boleh, ya, tidak boleh meyakini satu tempat, satu waktu, benda-benda, barang-barang, ya, memberikan keberkahan, ya, selama tidak ada dalil yang jelas Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau juga tempat di mana Rasulullah dilahirkan, ya, ini juga mukhtalaf, ya. Padahal tempatnya juga dikhilafkan, diperselisihkan para ulama. Ahli sejarah juga berbeda pendapat di mana baginda Rasulullah SAW lahir. Kalaupun tahu, ya, kalau nggak ada dalilnya ngapain harus sibuk-sibuk nyari? Ya. Nggak ada nas yang menjelaskan ada keberkahannya. Tempat-tempat juga dilahirkannya nabi, wali, dan lain sebagainya yang memang tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa tempat tersebut menjadi tempat adanya keberkahan. Contoh kalau tempat yang ada dalilnya apa? Kalau di Saudi, di Mekah atau di Jazirah Arab, ya jelas Masjidil Haram. Kalau benda ya air Zam-Zam, ya Ka'bah, Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad saja itu mengalap berkahnya bukan karena hajarnya. Karena apa? Mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Ya. Maka tentu ketika mengalap berkah terhadap tempat-tempat atau barang-barang, waktu itu juga sesuai dengan dalil atau sesuai apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mengalap berkah Ka'bah misalkan, ada nggak dalil kemudian yang menunjukkan dengan mengusap-ngusap Ka'bah ataupun apa itu? Ada sebagian kemarin desa tahuan motong apa? Kiswahnya itu kan bahlul sekali. Jahil, ya. Diyakini ini kan berkah Ka'bah. Ya, tapi tidak seperti itu caranya. Caranya pun tetap harus berdasarkan dalil yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasul nggak mencontohkan, ya tentu itu tidak disyaratkan. Hajar Aswad ada keberkahannya, cukup dengan mencium kalau bisa. Nggak bisa mengusap, nggak bisa melambaikan tangannya, udah. Itu pun keberkahannya dengan ittiba sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan Umar, kan? Umar mengatakan, wallahi innaki hajarun la tanfa'u wa la tadur. Laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabbaltuki. Ya Hajar Aswad, kamu itu hanya batu saja. Kamu nggak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menolak mudarat. Kalau seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah mencium dirimu, aku nggak akan pernah mencium dirimu juga. Artinya apa? Artinya ya hajar batu ya nggak bisa berbuat apa-apa, cuma keberkahannya dengan mengikuti apa?
sunnah Rasulullah. Ya, jadi memang paling nggak ada dua ya, dua hal yang perlu kita pahami. Kalau memang ada dalilnya tempat itu sebagai tempat berkah, waktu berkah, barang-barang yang menjadi sarana berkah, kita pun juga wajib untuk mengalap berkah dari barang-barang tersebut ya sesuai dengan apa yang dituntunkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, dua hal yang perlu dipegang kuat-kuat. Masjidil Haram tadi, Masjidil Aqsa yang sekarang insya Allah ya kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan dan bisa melepaskan dari kekuasaan negara Yahudi Zionis laknatullah alaih. Ya, dengan cara apa? Masjidil Aqsa keberkahannya dengan sholat ya. Ya, tidak mengusap-usap temboknya, tidak membawa batu-batunya, enggak. Rasulullah menjelaskan ya keberkahan di Masjidil Aqsa dengan apa? Sholat di tempat tersebut yang Allah akan lipat gandakan berapa? Masjidil Haram berapa? 1.000 kurang mas. Ya 100.000 ya di Masjidil Haram dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Masjid Nabawi berapa? Ya 1.000 ya cukup jauh jaraknya dari 100.000 ya kemudian turun jadi 1.000. Adapun Masjidil Aqsa berapa? Ada yang menyebutkan 500, ada yang menyebutkan 250. Khilaf ulama. Ya, dalil-dalil yang ada di antara keduanya. Allah alam bisawab. Ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda beliau pernah mengatakan Sayyidul Khulafa Ar-Rasyidin alladzina umirna bittiba'i sunnatihim. Beliau pun mengatakan ketika melihat manusia yang kembali dari haji kemudian mereka singgah dan sholat di satu masjid fasala'a anhum. Jadi suatu hari beliau pernah melihat orang-orang yang pulang dari haji. Terus mereka itu singgah di sebuah masjid. Sama Umar ditanya, ya, ngapain kalian singgah di sini? Mereka menjawab, ya kami sholat di sini. Ya kenapa sholat di masjid ini? Apa jawaban mereka? Masjidun shalla fihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan ini masjid pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di tempat masjid ini. Ya, kami ikut juga sholat di sini. Bisa dibenarkankah perbuatan mereka? Ya Rasulullah sholat aja. Ya, biasa sholat. Singgah di situ sholat. Terus kemudian diyakini oleh sebagian orang bahwa sholat di situ ada keutamaannya. Apa kata Umar bin Khattab? Beliau mengatakan, Inna mahalaka man kana qablakum annahum ittakhadhu athari anbiya'ihim bi'a. Kata beliau, sungguh celakalah orang-orang dahulu, orang-orang sebelum kalian yang mereka menjadikan tapak tilas para nabi mereka sebagai bi'a. Bi'a itu tempat untuk beribadah, ya. Bi'ah jamak dari bi'atun bi'a. Ya, tempat ibadahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani sebenarnya. Ya. Ya, wihara. Oh ya dijadikan tempat ibadah. Setiap bekas nabi mereka ngapa gitu mungkin duduk dari safar sebentar karena lelah capek dah.
Karena kemudian mereka jadikan, oh ini dulu tempatnya tidurnya Rasulullah SAW. Pasti ini berkah. Ya, perlu kita agungkan, perlu kita muliakan. Ya. Maka tentu ini perbuatan yang tidak bisa dibenarkan. Selama tidak ada apa? Dalil yang jelas bahwa itu tempat yang memiliki keutamaan dan memiliki keberkahan. Maka sekali lagi ikhwan, ya, agama ini betul-betul dalil. Ya. Biar aja kalau orang mengatakan dikit-dikit dalil, dikit dalil. Yang demikian agama Islam kok. Ya, enggak dalil ya apa fungsinya diturunkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu. Kalau tanpa dalil ya sudah semaunya aja lah beragama sesuai dengan keinginan masing-masing. Ya, kalau mau masuk surga ya surganya sendiri. Jangan surganya Allah. Ya, maka semuanya harus berdasarkan dalil yang jelas. Ini prinsip kita beragama. Maka beliau mengatakan, man marra bi syai'in min hadhil masajid. Kalau ada orang yang kemudian melewati masjid-masjid tersebut, fa hadaratis shalah falyusalli. Ya, kebetulan pas waktu tiba salat, ya sudah enggak apa-apa, silakan salat di situ. Wa illa falyamdi. Kalau enggak pas waktu salat, ya terus saja. Enggak usah kemudian mengkhususkan, meyakini salat di sini di pahalanya sekian sekian sekian, padahal tidak ada dalilnya. Ya. Yang hanya dalilnya, yang jelas hanya tadi itu 3 masjid. Inilah perkataan kata beliau, hadza qaul Khalifatir Rasyid Umar bin Khattab, yang dimana Allah menjadikan kebenaran dalam lisan beliau radhiyallahu anhu wa arda. Ya. Dimana juga Allah atau Rasulullah perintahkan untuk apa? Mengikuti sunnah para khulafaur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin ya al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajidh. Pegang kuat sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, dan gigitlah apa dengan gigi geraham kalian. Tentu kuat ya. Kalau gigi depan kan mudah copot. Kalau gigi geraham kan tentu lebih kuat. Nih, ada satu riwayat. Qala Hafidz Ibnu Hajar Syafi'i dalam Fathul Barinya, dalam babul bai'ah atau bi'ah, menjelaskan perkataan Umar tadi. Kanat rahmatan minallah. Ada satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kata beliau, karena kata Hafidz Ibnu Hajar, yuridu khafa'a mawdi'i syajarati bai'atil Hudaybiyah ala sahabah. Kata Umar, ya, ada satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ketika tidak diketahuinya satu tempat di saat terjadinya bai'ah Hudaybiyah yang dikenal dengan bai'atul Ridwan atau juga bai'atul tahta syajarah. Jadi peristiwa perdamaian antara pasukan Rasulullah SAW dengan penduduk mana? Mekah ya. Rasulullah SAW di tahun, kalau nggak salah tahun 6 Hijriah, beliau berangkat dengan para sahabat ingin umroh. Kemudian ya, singkat ceritanya aja ya, sampai di Hudaybiyah ini belum ngirim sahabat siapa? Utsman bin Affan untuk beritahu kepada penduduk Mekah bahwa kedatangan beliau hanya untuk umroh, bukan untuk memerangi, bukan untuk berperang. Sehingga ceritanya ditunggu-tunggu
ya Utsman berangkat, ya ditunggu-tunggu berapa hari nggak balik. Akhirnya kemudian terdengar berita bahwa Utsman terbunuh. Maka Rasulullah pun ya tentu kemudian marah, ya karena tentu ya ini kayak kalau sekarang istilahnya apa, kejahatan perang, karena namanya ya delegasi nggak boleh kejahatan perang kayak sekarang, termasuk juga membom rumah sakit, tempat-tempat fasilitas umum yang di Yahudi sekarang, ya, di Zionis sekarang, ya. Lantas Rasulullah pun marah, maka kemudian pun meminta kepada sahabat untuk bai'ah, janji setia sampai mati, untuk nanti kalau memang terjadi perang harus siap perang menghadapi orang-orang kafir. Padahal mereka datang gak pakai senjata, memang niatnya bukan untuk perang, hanya umroh. Udah hampir berapa tahun ya 6 tahun itu kan hijrah, mulai dari hijrah. Kemudian mereka bai'ah, janji setia, pokoknya tidak ada satupun yang kemudian lari ketika memang harus terjadi perang dengan penduduk Mekah. Ya udah. Tapi kemudian berita itu hoax, kemudian Utsman pun balik. Langsung terjadilah Sulh Hudaybiyah ataupun perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Mekah. Nah, kata Umar, kanat rahmatum minallah. Ini adalah rahmat dari Allah. Ya. Kenapa? Karena tidak diketahuinya secara pasti tempat terjadinya bai'ah itu. Sebab nanti kalau ketahuan akan dikhawatirkan, ya, bagi orang-orang yang jahil akan menjadikan sebagai tempat apa? Tempat sakral, tempat untuk mengalap berkah. Ya, ini kata beliau ini rahmah. Ya, sayang Allah betul. Sebab kalau ketahuan sudah, nanti orang akan berbondong-bondong untuk menjadikan tempat yang disakralkan untuk mencari keberkahan. Ya, kata beliau, hadza rahmatun min Allah yuridu khafa'a mawdi syajaratu baitul Hudaybiyah 'ala sahabah la yahsul biha iftinan lima waqa'a tahtaha min al-khair. Karena ya jelas itu peristiwa Bai'ah Aqabah, peristiwa yang memang sejarah, dan itu peristiwa yang mendatangkan kebaikan. Karena setelah itu kan terjadi perdamaian dengan orang-orang kafir, yang diantaranya adalah isinya 10 tahun terjadi gencatan senjata. Terus Rasulullah tahun itu nggak boleh umroh, ya baru tahun berikutnya. Tapi nanti terjadi pengkhianatan, ya ternyata mereka berkhianat. Akhirnya tahun 8 Hijriah, tahun 7 Hijriah bisa umroh, ya sahabat. Terus terjadi pengkhianatan, baru tahun ke-8 Hijriah Rasul dan para sahabat kemudian, ya karena terjadi pengkhianatan, akhirnya beliau dan para sahabat menyiapkan pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Maka kota Mekah bisa ditaklukkan di tahun 8 Hijriah. Setelah itu ya sudah, kaum muslimin atau orang-orang kafir banyak yang masuk Islam berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya itulah di antara bentuk tabaruk yang bid'i, syirik kecil, bertabaruk dengan beberapa tempat ataupun waktu, ya.
Kalau waktu contohnya apa? Ya waktu yang dianggap atau waktu bersejarah kan, kemudian dianggap berkah, Isra Mi'raj, kemudian meyakini ini Isra Mi'raj ini banyak berkahnya ini. Terus kemudian malam mengkhususkan ibadah tertentu yang tidak ada dalilnya. Nah, ini juga contoh yang mengalami keberkahan berdasarkan waktu yang ya waktunya memang itu waktu bersejarah. Tapi sekali lagi tidak ada dalil untuk dianjurkan apa mengalap berkah di waktu tersebut. Terus nisfu Sya'ban, kalau nisfu Sya'ban diperselisihkan para ulama ya. Ya. Terus apa lagi? Ya intinya waktu-waktu yang itu dianggap ya bersejarah ya, tetapi tidak ada dalil ya untuk dianjurkannya kita mengalap berkah di waktu tersebut. Rasul juga bersabda, la takhussu biqiyamin aw la takhussu lailatal jum'ah biqiyamin min ghairiha minal layali. Itu juga dalil. Kita enggak boleh mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah tertentu selama tidak ada dalilnya. Ya, Rasul mengatakan jangan kalian mengkhususkan sholat malam di hari Jumat. Ya kalau sholat malam yaitu dianjurkan setiap malam. Maka Rasul melarang ya, jangan kalian mengkhususkan ya qiyamul lail. Malam Jumat kan malam mulia gitu kan, malam idnya kaum muslimin setiap minggunya. Udahlah, ini malam mulia, nanti malam bangun qiyamul lail khusus malam Jumat, ada nggak boleh. Berarti itu juga menjadi dalil bahwa ketika kita ingin mengalap berkah dengan waktu, sekali lagi harus berdasarkan dalil yang jelas ya. Nah, ini juga jamaah Maghrib yang berbahagia berlaku juga mengalap berkah dengan pohon-pohon. Kata beliau, tabaruk bi ba'dil asjar wal ahjar wa ba'dul a'midah wa ba'dul abar wal uyun. Wah, segala hal lah ya. Mau pohon, mau itu kalau mungkin sebagian tempat uyun itu ya, mata air apa jenenge Mas? Sendang. Nah, sendang tirto. Ya, kalau nggak ada dalilnya jelas itu nggak boleh. Oh, sapa sing ngombe banyu iku awet nom. Sing aretan tuh Sri 2 cepet dapat ya. Ya, nggak boleh ya. Selama tidak ada dalil, ya jelas tidak diperbolehkan. Ya, apapun bentuknya itu. Ya. Kalau seandainya ya qadarullah delalah kok ya apa yang diinginkan terwujud gitu. Nah, ini jadi fitnah ya. Ya. Delalah ngalap berkah neng tempat pingit. Ya, pohon tertentu. Jaluk sugih, kok delalah sugih. Ya, maka tentu itu ya nggak bisa jadi dalil. Itu namanya dalam bahasa agama istidraj. Ya, istidraj itu ya kalau bahasa kita ngelulu ya. Yastadrijuna min haitsu la ya'lamun. Allah ngelulu, tapi mereka nggak sadar kalau dilulu. Ya karena kejahilan mereka Allah istidraj lulu ya nggak bisa jadi dasar. Justru itu akan menjadi balak bagi mereka ya untuk kelak di hari kiamat. Allah a'lam bishawab. Ya. Apa saja yang kelihatan maksiat tapi ternyata membuahkan keinginannya, yaitu istidraj semuanya. Ya. Tidak bisa jadi dasar hukum. Ya kalau seperti itu ya banyak orang-orang yang dulu ingkar kepada Allah juga ternyata hidupnya juga
serba kecukupan, bahkan berlebihan. Ya tahu? Makanya jelas tidak bisa dalil, dan itu akan berakhir kepada kebinasaan, kalaupun tidak di dunia nanti di akhirat. Ya. Sudah isya ya. Ya, ini dalil yang insya Allah ana yakin sudah sering kita dengar. Itu Anwat ya. Ya, yang sebuah pohon itu dari Abu Waqid Al-Laythi, beliau pernah berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah menuju Hunain. Ya. Dan kami waktu itu baru masuk Islam. Belum lama. Ini Hunain, perang Hunain ini ya adalah perang yang terjadi setelah Fatu Mekah. Ya, jadi memang mereka Rasulullah langsung ke Hunain. Jadi setelah banyak orang-orang kafir masuk Islam berbondong-bondong, kemudian beliau kalau tidak salah mendengar berita penduduk Hunain ingin menyerang. Jadi mereka nggak terima. Kayaknya sebelum mereka menyerang, Rasulullah SAW mendahului terlebih dahulu, mendatangi mereka dengan pasukan yang banyak banget, dengan pasukan yang baru masuk Islam. Dan disitulah kemudian dalam sebuah ayat disebutkan Al-Quran, ya mereka bangga dengan jumlah yang banyak. Sampai ada yang mereka mengatakan, hari ini kita nggak akan dikalahkan oleh musuh karena jumlah kita banyak. Tapi justru itulah ditegur sama Allah. Sampai di Hunain mereka tiba-tiba diserang oleh penduduk Hunain dan akhirnya kocar-kacir. Iya, hampir kalah itu. Ya, pasukan nggak terkontrol, buyar. Akhirnya kemudian kalau tidak salah Rasulullah memanggil pamannya Al-Abbas, terus kemudian mengomando sehingga ceritanya bisa terkendali dan akhirnya bisa menyerang balik. Tapi hampir kalah. Padahal jumlah pasukan lebih banyak. Itulah kemenangan itu bukan karena apa? Ya jumlah, bukan karena jumlahnya, bukan karena besarnya, bukan karena lengkapnya apa itu persenjataan, enggak, wallahi enggak ikhwan. Karena ketakwaan. Ya, makanya saya mengajak ya diri dan kita semuanya untuk mendoakan teman-teman saudara-saudara kita di Palestina sekarang. Ya, kalau hitungan senjata ya jelas nggak ada apa-apanya Hamas. Ya, dan Hamas, maaf ya, bagi yang sudah tahu, ya, bagi yang belum tahu saya beritahu, Hamas itu orang-orang Syiah, ya, Hizbullah Lebanon. Makanya mereka mancing, menyerang yang jadi korban berapa coba yang Yahudi kemarin mati, bisa dihitung. Setelah itu kan udah, memang itu jadi hujah. Jadi ya pinternya mereka orang-orang Yahudi. Jadi agar ada alasan ya negara Israel bisa menyerang. Sekarang berapa rakyat sipil yang jadi korban, rumah sakit, masjid dibombardir. Alasannya dengan hujah Hamas terorisme, Hizbullah terorisme, menyerang kami. Masa kami nggak bela diri? Serang, balas serang lah. Tapi mereka konconya aja, konco sama-sama. Iya. Ya ini berita dari penjelasan Syekh Utsman Khamis. Dijelaskan bahwa Syiah itu memang, bahwa Hamas dan Hizbullah itu lainnya orang-orang Syiah. Ya, maka betul-betul sangat menyayat hati betul ya. Berita-berita sekarang anak-anak, aduh, masya Allah, jadi korban yang mereka nggak berdosa, wanita-wanita, orang-orang tua. Maka coba kita berdoa ya, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Kalau Allah menghendaki dengan cara apapun mudah bagi Allah. Dulu ya sejarah ini ya, kadang saya senang sejarah. Dulu kita Rasulullah mengepung Bani Nadir itu tidak ada peperangan
Itu disebutkan dalam Al-Hasyr, Al-Hasyr. Di Rasulullah sama pasukannya datang ke Bani Nadir karena mereka berkhianat ketika di Madinah. Sampai di sana, Bani Nadir itu berada di dalam benteng. Jadi mereka hidup di dalam benteng, bentengnya itu kuat. Kalau mereka nggak keluar dari benteng, mereka bisa hidup. Karena di dalamnya itu ada persawahan. Apa yang mereka butuhkan untuk hidup ada di dalam benteng, dan bentengnya kuat. Maka Rasul dan para sahabat itu nggak bisa masuk, saking kuatnya benteng. Hanya nunggu di luar sampai berhari-hari. Dalam riwayat disebutkan sampai 40 hari. Ya udah, nggak, ya paling cuma mana nggak dari luar, nggak banyak pengaruhnya. Tapi lihat bagaimana Allah turunkan kemenangan untuk Rasul dan para sahabatnya. Bagaimana caranya? Ayo, pripun Pak? Masuk? Badan. Allah tancapkan rasa takut yang sangat dalam ke dalam hati-hati orang Yahudi. Akhirnya mereka ketakutan. Padahal Rasul mandi di luar, nggak bisa masuk. Mereka ketakutan, bingung, cemas. Ya. Maka Rasul dalam hadis menyebutkan nusirtu bi ru'bi masirata syahr. Aku diberikan kemenangan dengan cara ditancapkan rasa takut dalam musuh. Sehingga mereka tanpa ada peperangan, kemudian mereka dengan rela menyerahkan diri mereka. Akhirnya dalam sejarah itu Bani Nadir, saking takutnya mereka, mereka keluar sudah. Angkat tangan kalau bahasa kita ya, kunyuk gitu. Ya udah, betul. Angkat tangan mereka dan mereka menyerahkan diri tanpa ada perlawanan. Akhirnya terus diputuskan sama Mu'ad bin Sa'ad bin Mu'ad, seorang sahabat dari kalangan Ansar. Ya bisa saja itu bukan hal yang sulit di hadapan Allah kalau Allah sudah menangkan kaum muslimin dengan cara apapun, dengan mengirimkan bala tentaranya yang mungkin tidak kita lihat, malaikat atau fenomena alam, hancur. Bagi Allah sesuatu yang gampang. Ya, barangkali ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.